Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah, semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Tayyib, tema kita masih adakah asa? Masih ada nggak sih? Masih. Asa adalah harapan. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, kalau ditanya masih adakah, jawabannya masih. Masih ada apa, Bu? Masih ada cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga katanya. Hidup tanpa tauhid pasti akan menderita. Maka kita masih punya asa, masih punya harapan. Masya Allah. Setiap kita berhak mengejar kebahagiaan. Namun asa, harapan harus dibuktikan dengan langkah-langkah nyata. Mari kita mengambil pesan yang sangat menarik dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali walam yazid fihi amali." Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Ini menunjukkan sikap yang sangat tawadhu, rendah hati, sadar diri bahwa bekalnya menghadap Allah belumlah cukup. Merasa ajalnya semakin dekat, namun amal tidak bertambah. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Seseorang dalam hidup ini hanya ada dua kemungkinan saja. Satu, kalau tidak sibuk dengan ketaatan, pasti sibuk dengan kemaksiatan. Itu sudah rumus tuh. Itu artinya, seorang akan sibuk dengan amal soleh atau sibuk dengan amal salah. Nah, kita harus sibuk dengan amal soleh agar kita bisa meraih as-sa'adah atau kebahagiaan. Buktikan waktu kita ini penuh dengan keberkahan. Dan bukti waktu kita penuh dengan keberkahan menggapai asa tersebut, tentu kita melakukan langkah-langkah nyata. Jadi manajemen waktu itu harus kita perbaiki. Memang introspeksi itu sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku sekalian, pencinta ilmu perindu surga, kalau kita ingin memanage waktu, yang pertama lakukan M, membuat batasan program. Membuat batasan program itu artinya waktu demi waktu sudah kita program, kita planning. Dan memang kalau kita rinci, waktu kita penuh dengan ikhtiar itu. Satu waktu kepada waktu yang lainnya tidak yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Sehingga Al-Quran berikan pesan spiritual kepada kita untuk apa? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas yang baik, lanjutkan aktivitas yang berikutnya. Ini waktu kalau kita rinci, uraiannya panjang ya, tapi sekedar mengingatkan saja. Kita mulai dari bangun tidur. Bangun tidur, terus bangun tidur, terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Itu sudah dalam tuh maknanya itu. Karena sering kita bangun tidur langsung buka WA. Lupa berdoa. Kalau dulu masih TK, bangun tidurku terus mandi. Itu dulu. Sekarang bangun tidur, bersyukur dulu pada Allah masih diberikan kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Begitulah waktu berjalan ya, terus waktu berjalan. Jadi 24 jam itu bernilai semua. Ini M yang pertama,
membuat batasan program, waktu yang kita lakukan sebaik-baiknya. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga waktu demi waktu bernilai ibadah. Yang kedua, meninggalkan suatu hal yang sia-sia atau hal mubah yang berlebihan. Kalau yang sia-sia kita semua paham lah. Nggak mungkin kita buang-buang waktu alias wasting time. Sebab waktu itu sangat bernilai. Kata teman-teman di ABC apa? The same chance never come twice. Betul. Kesempatan yang sama tidak datang dua kali kan gitu ya. Tapi mohon maaf nih, kalau yang sia-sia kita paham. Yang sering kita lakukan apa? Mubah yang berlebihan. Apa mubah yang berlebihan? Sebut aja. Boleh sih baca WA, tapi jangan habis waktu untuk baca WA. Boleh sih makan minum, tapi jangan berlebihan. Sampai ada ayatnya lagi. Boleh sih ngobrol, tapi jangan habis waktu buat ngobrol. Sehingga tersia-sia kesempatan melakukan kebaikan berikutnya. Apalagi nih yang mubah boleh-boleh saja, tapi kemudian berlebihan. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, sebenarnya hukum main gaple atau main catur itu gimana Ustadz? Mubah ya? Tapi jangan habis waktu buat main gaple atau main catur. Akibatnya apa? Sering lupa. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar berkumandang. Dia berkata apa? Alhamdulillah, wuduku belum batal. Sebab duhurnya jam 3 kurang 5 menit. Tadi asik main tadi itu. Kemarin 17-an apa Bapak Ibu yang didapat? Lomba-lomba yang didapat apa? Lomba-lomba yang baik atau yang dalam tanda kutip? Semoga baik ya. Bapak ikut lomba, Ibu ikut lomba. Tapi janganlah pula lomba futsal sepak bola laki-laki pakai daster. Sebab kalau pakai daster itu tasyabuh namanya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ibu tak usah pula lah ya. Lomba sesuatu tapi pakai sarung gitu ya. Ini contoh saja nih. Masih banyak sebenarnya. Yang jelas kalau 17-an kemarin kita dapat 3 hal ya. Apa itu? Merdeka dari kemusyrikan, pesan merdekanya itu. Yang kedua, merdeka dari kebodohan. Ketiga, merdeka dari kemiskinan. Tapi di zaman merdeka ini apa sudah merdeka beneran? Masih terjajah enggak? Jawabnya di hati masing-masing ya. Kita berdoa semoga tragedi Rempang selesai ya enggak? Amin Allahumma amin. Dia saudara kita. Kita doakan kebaikan. Amin. Tapi kalau saya ada pesan Bapak Ibu, 17-an itu ada maknanya itu. Waktu 17-an seragamnya apa Bu? Bajunya warna apa? Merah. Celananya? Putih. Merah putih kan? Itu ada artinya itu. Bajunya merah, celananya putih. Dipakai waktu 17-an. Orangnya ramah, hatinya bersih karena mudah memaafkan. Hafal enggak? Ya, baik. Itu yang kedua, meninggalkan yang sia-sia kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan atau kebaikan seorang Islam itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tinggalin kalau nggak ada manfaatnya. Majelis ngerumpi contohnya, majelis ghibah dan seterusnya. Yang ketiga, menjauhi kebiasaan menunda-nunda. Kalau menunda satu, kalau menunda-nunda banyak ini. Soalnya kalau menunda ujungnya penyesalan di belakang nanti. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan menunda. Suatu hari ada seorang bertanya pada Rasulullah. Ini menarik ini. Saya ringkas ya. Hadisnya cukup panjang tapi saya ringkas saja. Ya Rasulullah, ayu sedekatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang besar pahalanya?
Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya sedekah apa yang besar pahalanya, kita akan menjawab apa? Bangun masjid, perbaiki musola, menyantuni anak yatim, berikut ibunya, misal ya, membangun rumah tahfiz atau apapun. Kesimpulannya sederhana, setiap perbuatan baik itu sedekah. Jadi nggak usah bertikai kita. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Namun yang Rasul ingatkan kepada kita bukan sedekahnya, tapi momentumnya. Jadi sedekah itu besar pahalanya kalau kita tidak lepas momentumnya. Satu, ketika kita dalam keadaan sehat. Ini kalau kita sedang sehat Bapak Ibu, biasanya banyak keinginan. Betul atau benar? Badan sehat, tanggal muda, dompet tebel. Sedekah dulu atau shopping dulu? Belanja dulu atau sedekah dulu? Belanja, sisanya baru sedekah ya. Itu pun kalau ada sisa. Iya kan? Yang kedua, ketika sedang pelit. Pernah nggak sedang pelit? Cuman sedikit kita tak mau berbagi. Buat aku aja kurang. Itu harus kita lawan tuh. Pahalanya besar. Sehingga kita ingat pesan Rasulullah itu kan. Supaya kita wa'at'imu ta'am, berbagi makan. Kan gitu. Yang ketiga, ketika takut miskin. Tidak ada sedekah jatuh miskin ya. Yang ada asbab sedekah makin barokah. Ada syairnya tuh. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Rizkimu akan bertambah. Amin Allahumma. Amin. Gitu. Yang keempat, ketika engkau berharap dengan kekayaan. Aku kan belum kaya. Bagaimana bisa sedekah? Tidak usah melihat orang-orang lain. Kalau sempat kaya, kalau tak kaya-kaya, habis sudah hartanya. Maka kita berlepas diri. Ini yang dikatakan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan penutup pesan hadisnya apa? Wala tumhil. Jangan kau tunda sedekahmu atau amal solehmu. Karena nanti ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau baru ngomong. Engkau katakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, tak akan mampu engkau berikan. Kenapa? Karena maut sudah merenggutmu. Inilah yang harus kita ingat baik-baik, jangan gampang menunda-nunda. Karena nanti masuk angin alias kesempatan atau momen emas itu telah berlalu. Ya. Padahal kalau nggak kita sedekahkan bukan milik kita, milik si fulan itu. Ya ada kisah menarik tapi terlalu luas untuk kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan setiap detiknya untuk kebaikan. Ini ada kalimat menarik ya dari Ibnu Qayyim. Di penutup kajian kita bulan lalu saya sempat ngomong tuh. Ada kalimat menarik tentang waktu ya. Tahun adalah batang pohon. Bulan-bulan adalah dahannya. Hari-hari adalah ranting-rantingnya. Jam-jam adalah daun-daunnya. Dan nafas-nafas adalah buah-buahnya. Ini keren banget nih. Kalau ungkapan ini kita gali ya. Maknanya sangat dalam. Coba perhatikan ya. Tidak ada sebuah pohon kalau tidak ada batangnya. Batang saja tidak cukup, harus ada dahannya. Dahan saja tidak cukup, harus ada ranting-rantingnya. Ranting pun belum dikatakan sempurna kalau belum ada daunnya. Dan itu juga belum sempurna. Ada sebatang pohon, rindang daunnya, tapi juga harus ada buahnya. Nah buahnya itu nafas-nafas itu. Itulah analogi buat kita. Tidak mungkin semua berbuah tanpa ikhtiar kita. Buah yang manis, bukan buah yang pahit. Maka setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun tidak boleh kita sia-siakan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi,
tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Hati-hati, asa masih ada, tapi jangan disia-siakan. Kemudian kita ringkas ya. Yang kelima adalah membuat jadwal murojaah kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Artinya hal yang baik lanjutkan. Kita sudah punya amalan tetap, udah jaga dengan istiqomah dengan amal kita. Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak punya semangat. Semangat apa pertama? Semangat ikhlas. Sebab yang memicu amal kita itu meningkat sampai pada puncaknya kalau ikhlasnya ada. Kalau enggak ikhlas, amal akan terbang bagaikan debu. Jadi nomor satu, untuk meraih buah yang istimewa itu, yaitu kebahagiaan yang ingin diraih, pertama harus ikhlas. Bukankah semua amal kita diterima juga kalau ikhlas? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Yang pertama, buah akan kita raih kalau kita ikhlas. Yang kedua, harus ada ilmu. Bagaimana bisa panen kalau cara menanamnya nggak benar, pupuknya salah. Makanya ilmu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dalam segala aspek hidup ini harus ada ilmunya. Likulli syai'in miftahun. Wa miftahu sa'adah al-ilmu. Kunci kebahagiaan harus ada ilmunya. Apa di antara ilmunya itu? Nah, ini di bagian kedua bulan depan nih. Tapi satu ya, sebagai bocoran kalau ingin bahagia, miliki jiwa yang bersyukur. Ya. Asyukru alal jazil, bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah tak bisa kita menghitungnya. Nah, dalam amaliyah kita, ibadah kita juga begitu, harus ada ilmunya. Tidak bisa kita beribadah tanpa ilmu, khawatir nanti sia-sia, terbang bagaikan debu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini saya ringkas pakai kata apa? Huruf I ya, depannya satu tadi pertama, ikhlas. Dua, ilmu. Yang ketiga apa? Istiqomah. Jangan angin-anginan. Orang yang istiqomah itu pasti berkomitmen dengan nilai yang dia akan bangun. Nilai apa? Ketaatan, harus istiqomah. Ya. Kemudian tahan uji. Orang yang istiqomah itu tahan uji. Sebab makin tinggi ilmunya, makin besar juga itu cobaannya. Makin besar angin yang akan menggoyangnya. Oleh karena itu harus komitmen dan resisten, continue dia beramal. Kemudian yang terakhir, saudaraku sekalian, nih, I yang keberapa? I yang keempat ya. I yang keempat adalah istighfar. Semua amalan kita itu nggak sempurna, saudaraku sekalian, karena kita banyak khilaf, banyak salah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita minta ampun kepadanya. Banyak ayat yang diingatkan kepada kita supaya kita banyak minta ampun kepada Allah. Agar Allah berikan kepada kita keberkahan, kebahagiaan. Di antara ayatnya ya. Satu, Quran surat yang keempat. Surat An-Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Dan barang siapa ini melakukan tindak kejahatan sebagai makhluk yang lemah, banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun, dosanya diampuni. Satu. Yang kedua, ini ayat Masya Allah luar biasa. Asbab kita minta ampun kepada Allah, istighfar kita menghasilkan banyak kebaikan, yaitu pintu barokah terbuka. Qurannya ada di surat Nuh, surat yang ke-71, ayatnya 10, 11, 12.
A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, mintalah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Kita tahu kisah Nabi Nuh kan? Anaknya tidak mau minta ampun, istrinya pun tak mau minta ampun. Akhirnya keduanya ditenggelamkan di lautan banjir. Padahal kalau minta ampun Allah Maha Pengampun. Niscaya diberikan apa? Nikmat yang kita butuhkan, keberkahan yang kita harapkan, yaitu satu, turun hujan yang menyuburkan, hujan yang lebat. Dua, tambahan harta. Tiga, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. Dan 5, sungai-sungai yang mengalir. Maka kita mesti banyak minta ampun. Yuk, coba biar nggak ngantuk. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jangan lupa banyak minta ampun. Tutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirnya kepada Allah kita memohon semua asa yang kita harapkan bisa kita genggam, kita raih. Bagaimanakah kiat-kiatnya agar kita meraih kebahagiaan? InsyaAllah kita akan luaskan di kesempatan bulan depan, di waktu dan gelombang yang sama insyaAllah. Penutup kalimatnya adalah hidup di dunia singkat dan fana. Akhirat kekal selama-lamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Apa doanya itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Semoga Allah kumpulkan kelak kita di surganya. Amin Allahumma amin. Demikian kita lanjutkan di kesempatan bulan depan insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.